Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Kali ini kita akan mengikuti perkuliahan atau mata kuliah komunikasi organisasi, dan topik kita pada kali ini adalah mengenai konsep komunikasi organisasi. Pertama-tama kita akan bahas mengenai persepsi dan komunikasi. Persepsi dan komunikasi amat erat hubungannya dan penting sekali untuk diketahui guna memahami ilmu perilaku. Komunikasi terjadi jika seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, dan komunikasi tersebut dapat berjalan baik dan tepat dan jika penyampaian informasi tadi menyampaikannya dengan patut dan penerima informasi menerimanya tidak dalam bentuk distorsi. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan yang menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataannya. Proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Selanjutnya, proses persepsi dapat menambah dan mengurangi kejadian. Ada beberapa subproses dalam persepsi, yaitu yang pertama, stimulus atau situasi yang hadir. Terjadinya persepsi jika seseorang dihadapkan dengan suatu stimulus atau situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkaran sosio-kultur dan fisik yang menyeluruh. Yang kedua adalah registrasi, interpretasi, dan umpan balik. Registrasi dalam hal ini seseorang mendengar atau melihat informasi terkirim kepadanya. Di daftarnya semua informasi itu, kemudian di proses interpretasi ini tergantung pada pendalaman, motivasi, dan kepribadian seorang yang adalah berbeda-beda. Kemudian akan terjadi umpan balik. Yang ketiga adalah kebudayaan, di mana kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Jadi, setiap organisasi tidak dapat meninggalkan komunikasi organisasi, karena dengan komunikasi organisasi, semua elemen dalam organisasi terintegrasi ke dalam sebuah sistem yang akan memperkuat organisasi untuk menjaga keberlangsungan dalam mencapai tujuan. Komunikasi organisasi bukan hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu, komunikasi organisasi merupakan suatu proses yang memunculkan adanya suatu makna yang dipahami secara bersama dan menjadi pola pikir dan pola perilaku yang sama dari anggota organisasi tersebut. Tanpa adanya pemaknaan akan tujuan organisasi, maka tujuan organisasi hanya merupakan slogan yang tidak berarti sama sekali. Hubungan keniscayaan antara organisasi dan komunikasi dapat dipahami berdasarkan pandangan operasional maupun konseptual. Pandangan operasional terkait dengan prinsip-prinsip kerja organisasi, termasuk kerja organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi,
kewenangan manajemen dalam mempengaruhi perilaku melalui koordinasi untuk pengintegrasian dan pengarahan kegiatan-kegiatan internal organisasi dan penyesuaian kegiatan-kegiatan eksternal agar adaptif dengan lingkungan demi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Sementara pandangan konseptual tentang keniscayaan hubungan antara organisasi dan komunikasi terkait dengan pemikiran teoritis tentang organisasi terdiri dari yang pertama, konseptualisasi organisasi, yang kedua, orientasi organisasi sebagai sistem sosial, yang ketiga, organisasi sebagai pemroses informasi, dan yang keempat, orientasi proses. Berkaitan dengan komunikasi organisasi, maka di dalam organisasi terdapat komunikasi internal dan eksternal, di mana komunikasi internal menunjuk pada komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri, dan komunikasi eksternal yang menunjuk pada komunikasi antara organisasi dengan lingkungan luarnya. Lalu, dalam komunikasi organisasi itu ada aliran pesan yang mengarah pada tujuan organisasi itu dengan media yang digunakan dalam penyampaian pesan tersebut. Kemudian, komunikasi organisasi akan mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Komunikasi menjalankan 4 fungsi utama di dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi berfungsi mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Misalnya terdapat hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi. Kemudian, komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada anggota apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Lalu, komunikasi yang terjadi dalam kelompok merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan yang terakhir, komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan, karena komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Tujuan komunikasi dalam suatu organisasi adalah untuk mengadakan perubahan dan mempengaruhi tindakan-tindakan yang mengarah pada pencapaian sasaran organisasi. Komunikasi penting artinya karena komunikasi memerlukan komunikasi manajemen, di mana komunikasi dalam organisasi diperlukan untuk yang pertama, menetapkan dan menyebarluaskan tujuan organisasi. Yang kedua, menyusun rencana untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga, mengorganisasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang keempat, menyeleksi, mengembangkan, dan menilai anggota organisasi. Yang kelima, memimpin, mengarahkan, dan memotivasi. Dan yang keenam, mengendalikan prestasi. Itulah perkuliahan kita mengenai konsep komunikasi organisasi. Terima kasih atas atensinya dan semoga perkuliahan kali ini bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.